Baik, saudaraku dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di studio saat ini jam 11.22 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan Anda di mana saja berada yang telah mengirim banyak sekali pertanyaan tidak sempat terbaca, mohon maaf ya, bukan saya tidak membacanya, akan tetapi karena waktulah yang membatasi ruang bacaan kita di malam hari ini. Saudaraku dimanapun Anda berada, masih dengan guru kita ada Tunggu Maimun. Mungkin Tunggu Maimun bisa memberikan sedikit pesan-pesan singkat di kesempatan hari ini. Baik, terima kasih kepada Tunku Al-Fadil dan kepada seluruh pendengar setia Radio Yadara dan Radio Mutiara. Seperti yang telah kita ketahui bersama, yang telah dijelaskan oleh Tunku Yusrijal tadi, itu menyangkut tentang akidah ya. Sebagai pesan terakhir dari kami, bahwa kita harus membedakan mana akidah yang benar dan mana akidah yang salah. Akidah yang benar adalah akidah yang telah digariskan, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sangat beda dengan akidah-akidah yang lain. Untuk membedakannya ini sangat mudah. Seperti ada kelompok yang di luar Ahlussunnah itu yang menyatakan bahwa orang tua Nabi itu kafir. Padahal secara akal kita bisa berpikir, kalau seandainya orang tua Nabi itu adalah kafir, Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi, kita tanyakan kepada mereka, Rasulullah beragama apa? Apakah berani mereka mengatakan Rasulullah beragama kafir? Nah, itu berdasarkan yang kita pikirkan secara akal ya. Kalau kita menyatakan orang tua Nabi kafir, otomatis kita menganggap bahwa Allah mengutus seorang kafir menjadi Nabi ataupun Rasul. Nauzubillah min dzalik. Ini secara akal. Kemudian kita lihat lagi perbedaannya, yaitu menempatkan Allah di langit. Innallaha ala arsy istawa. Ini juga dalil yang mereka nyatakan adalah bahwa dalil Allah Subhanahu wa taala berada di langit itu Rasulullah menerima salat yaitu naik ke langit Sidratul Muntaha. Itu sebagai alasan mereka untuk menyatakan bahwa Allah berada di langit. Secara akal, kalau kita lihat, bukan berarti kalau kita menuju ke suatu tempat, bertemu dengan seseorang, tidak mesti orang tersebut ada di situ. Umpamanya kita naik ke gunung. Naik ke gunung melihat laut. Apakah laut ada di gunung? Itu secara akal tidak mungkin. Kita panjat pohon kelapa yang paling tinggi. Nampak laut. Apakah laut ada di pohon kelapa? Nah, itu kan tidak mungkin, itu secara akal. Sedangkan secara dalil, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yang bahwa Allah Ta'ala itu bukan di langit, dengan dalil ayat Al-Quran yang menyatakan ayat Al-Isra. Allah memulaikannya dengan kata-kata Subhanallazi asra bi abdihi, dan seterusnya ya. Jadi dijelaskan di situ Maha Suci Allah. Itu menandakan bahwa Rasulullah naik ke langit bukan berarti Allah ada di langit. Makanya Allah memulaikan ayat tersebut dengan Subhanallazi, maknanya Maha Suci Allah. Makna Maha Suci itu adalah Maha bersih Allah daripada segala yang menyerupakannya dengan makhluk. Itu dapat kita ambil iktibar di situ. Semua sudah ada dalil dalam hadis ataupun ayat. Cuma pemahaman kita ini yang selalu keliru dalam memahami ayat dan hadis. Itu dapat kita bedakan mana itikad yang benar dan mana itikad yang salah. Iya. Baik, Tunggu Maimun luar biasa. Mungkin Tunggu Yusrijal bisa memberikan pesan-pesan singkat di kesempatan hari ini. Ya, terima kasih kepada Tunggu Al-Fadil, kepada pendengar, baik pendengar di Radio Mutiara maupun pendengar di Radio Yadara. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kami ambil bahwasanya andilnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam muktamar di Acehnya beberapa waktu yang lalu, yaitu diadakan muktamar selama 3 hari, yaitu pada tanggal 25, 26 hingga 27. Muktamar ini banyak dihadiri oleh ulama-ulama Garin Al-Azhar, ulama di seluruh dunia, bahkan sampai 200 ulama senior. Ini adalah kesimpulan daripada muktamar di sana, yaitu muktamar Ahlussunnah wal Jamaah, yang patut menyandang predikat Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu pengikut di bidang akidah Imam Al-Asy'ari dan Imam Maturidi.
Kemudian di bidang fiqh mereka bermadhab dengan salah satu madhab 4. Kemudian di bagian tasawuf bertasawuf dengan Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Itu keputusan ulama sedunia kemarin. Maka jika ada sekelompok mengadakan diri Ahlussunnah wal Jamaah tetapi menentang hasil daripada muktamar di sana, ini adalah mereka tidak mewakili Ahlussunnah wal Jamaah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya keputusan muktamar di sana adalah keputusan yang memang sesuai dengan misi dan visi Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia, dan juga sesuai dengan visi dan misi dayah-dayah di Aceh dan ulama-ulama di Aceh. Karena dayah-dayah di Aceh adalah beriktikad dengan dan bermadhab dengan salah satu madhab 4, beriktikad dengan iktikad 50, yaitu iktikad Asy'ari dan Maturidi. Maka dalam hal ini Khawarij tidak termasuk Ahlussunnah, kemudian Wahabiyah tidak termasuk Ahlussunnah, ISIS tidak termasuk Ahlussunnah, bahkan Syiah apalagi tidak termasuk Ahlussunnah, karena mereka tidak mempunyai landasan yang telah diargumenkan oleh ulama-ulama terdahulu. Mungkin ini adalah andil ulama kita sedunia. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan bagi kita semua. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iya, baik. Saudaraku dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya pesan-pesan singkat dari guru kita, ada Tunku Yusrijal Aswaja dan juga ada Tunku Maimun. Beliau berdua adalah anggota Lajnah Bahsul Masail Mudi Masarasa Malanga. Saudaraku dimanapun Anda berada, acara kita di setiap Jumatnya insya Allah disiarkan langsung oleh Radio Mutiara 104,8 MHz Kota Bernun, dan juga turut disiarkan langsung oleh Radio Yadara 92,8 FM. Saudaraku, acara kita juga didukung oleh LSM Arata dan Toko Angkasa Polri Jilid. Saudaraku, dimanapun Anda berada, saya Muhammad Al-Fadil. Di mana ada kesalahan, kesilapan, kejanggalan, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja mengikuti program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Program ini kembali dapat Anda ikuti Jumat pekan depan pada waktu dan frekuensi yang sama. Kantin Jumat, kajian tentang permasalahan hukum Islam dalam kehidupan kita. Program ini hasil kerjasama Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesrasa Malanga, Radio Mutiara 104,8 FM, dan Radio Yadara 92,.